kita sama sekali saya tidak tahu sejarah Buddha di Sumatera. Oh, jadi di Sumatera itu nggak ada hidup Buddha, malah justru Islam yang malah pertama di situ, Be? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di channel Mata Idealis. Masih bersama Babe Ridwan Saidi, Iya. yang tetap keren, tetap ganteng ya kan. Sang anggota DPR tahun 70-an ya, Be ya? Ya, 77, 82, 82, 87. Nah, sekarang lagi bernostalgia, datang lagi ke kantornya zaman dulu. Iya. Diundang sebagai narasumber tadi, Be ya? Iya, Di sini, Be, ya? betul, ada Nah, seminar. menarik. Sesuai janji gue, teman-teman semua, gue mau diskusikan sama Babe mengenai sejarah. Tetap sejarah, karena muka Babe ini nggak jauh dari sejarah. Sejarah Islam di Sumatera, Be. Iya. Be, cerita sedikit dong, Be. Ya, sebelumnya itu saya agak terkejut dengan pernyataan seorang arkeolog yang mengatakan seluruh seluruh prasasti di Indonesia itu adalah dalam bahasa Sanskerta. Itu saya heran, karena saya akan start dari prasasti Kampar, Riau, ya kan? Prasasti Kampar itu abad keempat. Prasasti itu ditulis dalam aksara Aramaik. Oke. Aramaik itu adalah huruf yang digunakan antara lain di Babylon, ya kan? Aramaik ini pudar, ya kan, memudar, ya itu karena munculnya aksara yang namanya Nabatiyah. Lalu kemudian Hijaiyah, ya kita pakai dalam Islam. Nah, Aramaik ini adalah aksara yang merupakan aksara yang digunakan oleh orang-orang Babylon. Jadi prasasti batu Kampar yang ditemukan di Sungai Kampar yang sampai sekarang tak dapat diterjemahkan, itu adalah prasasti orang-orang Babylon. Dan orang-orang Babylon inilah yang membuat Muarotakus. Sekitar tahun berapa itu, Be? Itu abad 45. Oke, abad 45. 45, karena abad ke-6 Aramaik sudah memudar. Oke, Babylon nyampe sini. Babylon sampai sini, karena misalnya di Bekasi aja ada nama tempat Babelan, ya. Oke. Babelan Bekasi. Jadi orang-orang Babil itulah yang membuat Candi Muarotakus. Oke. Candi Muarotakus itu adalah candi dari bukannya candi, ya, maaf, itu bangunan atau situs. Muarotakus itu adalah situs kaum Saba. Kaum Saba ini orang Tauhid. Jadi kaum Saba ini ada yang datang dari Babylon, ada yang datang dari Samarkand. Samarkand lebih dengan Babylon itu next to next lah. Siapa yang lebih dulu kita nggak tahu. Dan mereka inilah yang kemudian menjadi bibit-bibit penyebar Islam, kan begitu. Tauhid Dulu nih, Be ya. Iya. Kan, nah, Rasulullah Muhammad kan pada saat itu belum ada waktu itu, ya. Rasulullah Muhammad sudah ada ketika Islam era Tauhid itu datang kemari abad ke-7. Yang membawa Islam kemari adalah orang-orang Bahrain. Tapi Babylon abad keempat tadi, Babylon abad keempat, dia membawa monoteisme. Sabah. Tauhid tadi, Sabah. Sabah. Itu zaman, maaf, Be. Itu zamannya Sulaiman Nabi Sulaiman atau Nabi Musa? Itu Musanya sudah lewat. Nabi Musa kan pertengahan abad 13 sebelum Masehi. Nah, abad ini sudah abad-abad di mana setelah Nabi Isa, ya. Abad-abad setelah Nabi Isa datanglah orang Seba, datanglah orang Babylon. Nah, orang Babylon itu banyak menuju daerah yang sekarang kita katakan Riau. Riau itu artinya inhabited island, kawasan yang berpenduduk, artinya Riau. Nah, disinilah kita lihat orang-orang Sabah ini itu waktu masih zaman rempah-rempah, kapur barus, kayu manis dan sebagainya. Belum emas. Emas baru nanti era Samarkand. Dan setelah kedatangan juga orang-orang dari dari Bahrain dan dari Kabus, Oman. Nah, kita teruskan tadi. Belum masa emas itu, Be? Pada waktu itu barang masa emas. Dan sudah itu juga barang keluarnya alat tukar. Alat tukar kan banyakan dari Bahrain. Ada di dalam balik kepingnya ada tulisan Allahu. Dan saya lucu, ya, kepada arkeolog kita, keping serupa itu ditemukan di daerah Sumatera Selatan. Itu dia bilang itu keping Sriwijaya. Lalu bagaimana Allahu? Dia bilang Sriwijaya itu Buddha. Lalu kepingnya kok ada Allah. Itu jadi saya sulit memahami orang-orang arkeologi ini. Jadi itu berarti keping yang ditemukan sampai di Palembang, keping dari kerajaan Islam Palembang.
kerajaan Islam di Palembang. Jadi menurut Babe, keping-keping yang ditemukan itu bukan dari kerajaan Sriwijaya. Tidak sama sekali, wong dia Buddha, masa pakai keping Allah? Oke. Buddha Sriwijaya. Sriwijaya kata mereka Buddha, bukan kata saya. Oh, oke. Kalau kata Babe kan nggak ada tuh. Nggak ada. Ya Kata kan? mereka kan agama yang pertama datang adalah Hindu. Oke. Buktinya Tarumanegara. Ternyata Tarumanegara fiktif. Itu kata mereka ada di Bekasi. Lalu yang berikutnya abad ke-7 datanglah Sriwijaya membawa Buddha. Lah kan kita nggak ketemu jejaknya. Oke. Lalu mereka klaim-klaim saja, antara lain yang diklaim adalah kita kembali ke Muarotakus. Muarotakus. Muarotakus itu artinya nyanyian tenang. Oke. Artinya nyanyian tenang. Dan bangunan Muarotakus itu persis dengan Mesopotamia. Oh. Jadi mereka ini monoteism kita katakanlah. Baru datang tauhid nanti setelah Bahrain dan Kabus masuk. Mereka membawa nilai tukar. Oke. Yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia sampai dengan Sulawesi Tengah, Kerajaan Luwu, itu yang dinamakan Rubaiyah. Rubaiyah itu menjadi nama pulau di Aceh. Oke. Ya kan ada Pulau Rubaiyah di Aceh. Itulah mata uang yang digunakan pada waktu itu. Oke. Ada Allahunya di situ. Ada Allahunya, bukannya Sriwijaya punya. Oke. Nah, yang diklaim punya Sriwijaya katanya yang itu. diklaim punya Sriwijaya. Oh. Saya baca dari laporan Arkeolog. Jadi Islam sudah masuk pada masa itu, Be? Sudah masuk. Jadi Islam masuk abad 78, ya kan? Lalu itu waktu Islam Tauhid ya. Iya. Belum membawa syariat karena kodifikasi hadis baru abad ketiga Hijri atau sekitar 910 Masehi ya. Nah, pada waktu itu ketika datang orang Bahrain, datang orang Kabus, maka era rempah-rempah itu ditinggalkan, orang ke bisnis emas. Dan disitulah di Riau berdiri kerajaan Gasib. Gasib di Riau. Gasib di Riau. Islam. Kerajaan Gasib. Jadi Islam ini udah lama ya, Be, ya, di Sumatera, Be, ya? Sudah lama, memang basisnya Sumatera. Kalau kita lihat urutannya, kronologinya, basis pertama adalah monoteisme Musa. Oke. Berikut adalah ajaran tauhid Islam. Oke. Berikut adalah Islam itu sendiri. Oke. Yang secara utuh masuk ke Indonesia. Nah, saya udah singgung. Tapi ada yang bilang, Be, kaum Sabah itu adalah kaumnya Nabi Sulaiman. Tidak. Nah, kaum Sabah itu adalah kaum dari pengikut Musa, yaitu Queen of Sheba. Oke. Nah, itu jadi yang kalau kaum Sabah yang ada di Kampar itu berbeda dengan yang ada di Minangkabau dan yang ada di Jambi. Itu kaum Sabah yang datang dari Samarkand. Oh, beda-beda nih, Be. Itu nggak mereka jalan dari atas, dari Aceh ke bawah gitu, nggak gitu? Tidak, karena itu kan ada kloter. Kalau kita bilang kloter Babylon, kloter Babylon itu datang dari Irak, Madagaskar. Di sini bawa rombongan, ambil rombongan orang-orang Madagaskar. Oke. Masuk Maladewa, lalu ke Sri Lanka, masuk ke Dah, baru ke Sumatera. Lantas datang lagi rombongan dari Samarkand kemudian 78. Rombongan dari Samarkand ini dari Asia Tengah kan, dia turun ke bawah. Abad 7 abad 8 ya. Abad 7 abad 8 dia turun ke bawah. Nah, itulah yang membangun Muaro Jambi yang kita katakan yang mereka katakan Manapo. Manapo itu bahasa Samoa, anything to support life. Itu bukan candi, itu adalah Manapo. Muaro Jambi itu. Oke. Nah, inilah yang kemudian ketika Islam tersebar di seluruh Sumatera, maka merekalah yang menjadi pemeluk-pemeluk. Jadi kita sama sekali saya tidak tahu sejarah Buddha di Sumatera. Oh, jadi di Sumatera itu nggak ada hidup Buddha, malah justru Islam yang malah pertama di situ. Islam. Ini adalah pulau Islam. Kita sebagaimana kita tahu mereka kaya. Kita ambil kerajaan Palembang. Kerajaan Islam Palembang itu dia pengendali tambang emas Rejang Lebong. Ya kan? Rejang Lebong itu Bengkulu ya sekarang, Be, ya? Dia pengendalinya. Kemudian jangan kita lupa bahwa kerajaan Palembang inilah yang mendirikan masjid di Bukit Siguntang. Yang modelnya model masjid kaum Saman, melingkar. Ya kan? Dan ini kaya. Kok tahu saya kaya? Gampang, indikatornya adalah dari penari. Karena penari itu dipuja. Di Riau, di Gasib, yang dipuja penari adalah namanya Kaca Mayang. Mayang itu artinya penari, kaca itu artinya lugu.
Oke. kaca mayang. Iya. Nah itu pada zaman yang sama di kerajaan Palembang yang dipuja adalah putri rambut panjang Salako Iya. sepunggung. Kalau ada penari yang dipuja begini berarti ekonomi bagus. Oke, ada kebudayaan di situ, Ada kebudayaan ada di situ. pentas seni di situ. Ada pentas seni berarti ekonomi bagus. Oke. Jadi ekonominya bagus seluruh kerajaan Sumatera, sebutlah Lamuri, Pagaruyung, Gasip, apa namanya kerajaan Palembang itu kaya, bukan kerajaan miskin dan mereka Islam. Oke. Menarik ya guys ya. Jadi ternyata menurut Babe di Sumatera Selatan, bukan Sumatera Selatan ya, seluruh Sumatera itu adalah dominasi Islam. Dominasi situ. Islam. Bukan Buddha, bukan Hindu. Tidak sama sekali. Dominasi Islam dimulai dari abad ke-7. Sebelumnya adalah monoteisme. Musak. Oke. Tauhid itu Be ya. Tauhid. Di Sumatera Barat ada yang namanya Pagaruyung. Ada Pagaruyung. Di Jambi, Sumatera Selatan ada di Jambi ada kerajaan Melayu ya. ada kerajaan Melayu. Disebut kerajaan Melayu saja yang Oke. di Jambi. Nah, Sumatera Selatan adalah kerajaan Islam Palembang. Kerajaan Palembang namanya. Kerajaan Palembang. Palembang artinya pelurus. Iya. Jadi beberapa arca atau apa ada prasasti itu sebenarnya itu prasastinya kerajaan Palembang. Prasasti yang dibuat oleh sebelumnya yaitu oleh komunitas Sabak. Iya. Ya, arkeolog mengatakan itu bahasa Sanskerta. Kok dia nggak bisa terjemahin? Oke. Ya kan? Iya. Itu adalah bahasa Armenia. Hmm. Yang saya ulangin lagi, yang ada di Kampar itu adalah bahasa Amharic. Iya. Aramik. Aramik. Ya, Aramik. Itu Iya, bahasa bahasa orang-orang Babil. Iya. Itu. Oke, Be. Terima kasih banyak. Menarik teman-teman semua ya. Teman-teman coba tulis di komentar apa tanggapan kalian mengenai diskusi kita kali ini. Semoga hal ini dapat lebih mencerahkan kita lagi, dapat kita pandangan-pandangan baru mengenai sejarah di Indonesia, di wilayah Indonesia, khususnya mengenai Sumatera. Ternyata guys, menurut Babe, Sumatera Islam semuanya pada awalnya. Hindu Buddha nggak masuk ke situ Be ya. Nggak tahu dia masuknya kapan ya, saya kagak ada yang tahu. Itu bukannya apa-apa kan kita nih Pancasila gitu kan. Cuma Pancasila kan menuntut kronologi. Jangan salah. Jadi kronologinya ini datang kapan? Menarik banget guys. Jadi gitu. ya gue bangga sebagai orang Sumatera. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.